Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Oh iya, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Sumber Belajar PAUD. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota kelompok, yaitu Inayatul Rifkiyah dengan NIM 19, Nova Putriyona dengan NIM 15, dan yang terakhir Siti Nur Azizah dengan NIM 27. Selamat menyaksikan. Usahakan dalam keadaan rileks dan konsentrasi ya teman-teman. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang terdapat di lingkungan sekitar anak yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk membantu pemahaman anak dalam proses belajar mengajar. Pengertian sumber belajar menurut beberapa para ahli. Menurut Sujana, tahun 2005, mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberikan kemudahan kepada seseorang dalam belajar. Menurut Trianto, 2011, sumber belajar adalah mencakup dari berbagai macam sumber yang mungkin dapat digunakan oleh anak atau seseorang agar terjadi perilaku belajar. Sumber belajar dibagi menjadi 2, yaitu sumber pembelajaran yang direncanakan dan sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan. Sumber pembelajaran yang direncanakan yaitu semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem yang memberikan fasilitas belajar secara formal. Contohnya modul dan buku pembelajaran. Sedangkan sumber pembelajaran yang dimanfaatkan yaitu sumber pembelajaran yang tidak secara khusus direncanakan untuk pembelajaran, akan tetapi bisa didapatkan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar mengajar seperti media massa dan internet. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat, fungsi, dan peran sumber belajar pada anak usia dini. Yang pertama yaitu manfaat sumber belajar pada anak usia dini. Manfaat sumber belajar pada anak usia dini yang pertama yaitu dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Maksudnya bagaimana? Pemberian pembelajaran yang konkret dan langsung itu akan meningkatkan kebermanaan dalam proses belajar anak. Contohnya, jika guru ingin menjelaskan tentang tema kendaraan dan subtemanya itu kendaraan darat, seperti contoh sepeda. Jadi, dalam proses pembelajaran, guru memberikan sumber belajar yang langsung, yang nyata. Misalnya, guru mengenalkan langsung, ini sepeda. Ini sepeda itu terdiri dari ini. Jadi anak dapat mengenal, anak dapat mengelompokkan, membedakan, dan mengamati tentang sepeda tersebut. Yang kedua yaitu dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Seperti contoh, jika guru ingin mengenalkan gajah, seekor gajah kepada anak, guru itu dapat memberikan sumber belajar melalui gambar gajah. Jadi gambar gajah itu seperti ini anak-anak, gajah itu berwarna seperti ini, gajah itu memiliki gading, gajah itu memiliki mata, memiliki telinga yang besar. Jadi anak itu langsung dapat mengenal bahwa oh itu gajah. Jadi anak bisa membedakan dengan binatang-binatang yang lainnya. Yang ketiga yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman anak. Untuk menambah wawasan dan pengalaman anak mengenai bagaimana kehidupan di air, guru tidak hanya menjelaskan dengan lisan, karena jika guru menjelaskan dengan lisan saja, setiap hari dengan lisan, anak itu akan merasa bosan. Guru dapat, contohnya saja, dalam menjelaskan tentang ikan, guru dapat mengajak anak
ke akuarium atau ke kolam-kolam kecil yang berisi ikan. Jadi dengan anak tahu langsung ikan itu berenangnya bagaimana, ikan itu warnanya itu apa saja, dengan guru mengajak anak ke akuarium itu, dia akan langsung bisa mengamati dan tidak akan berangan-angan lagi dan tidak akan berhayal-hayal lagi. Yang keempat yaitu dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Maksudnya bagaimana? Sumber belajar yang beragam memungkinkan anak memperoleh informasi yang akurat dan terbaru. Jika informasi dari satu sumber saja belum tentu informasi itu benar. Karena pengetahuan atau pengalaman yang baru bagi anak akan meningkatkan minat belajar anak dan akhirnya anak terlatih untuk senantiasa melek informasi. Maksudnya melek informasi itu ingin saja menerima informasi, penasaran dengan informasi tersebut. Yang kelima yaitu memotivasi anak untuk fokus. Jadi jika guru memberikan sumber belajar yang beragam, tidak hanya satu sumber belajar, anak itu akan fokus ingin belajar, anak itu fokus ingin belajar. Jadi dalam hal ini diharapkan guru-guru itu memiliki kreativitas dalam memilih atau memilah sumber belajar untuk diberikan kepada anak usia dini. Yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan berpikir anak. Ciri-ciri anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir mereka yaitu anak-anak biasanya bertanya, "Bu, ini bagaimana? Bu, ini gambarnya apa ya? Bu, ini warnanya apa?" Jadi dengan guru memberikan sumber belajar yang tepat kepada anak akan mengembangkan kemampuan berpikir pada anak. Yang selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Di sini terdapat 5 fungsi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Jadi pembelajaran yang ada di kelas itu akan produktif, akan menghasilkan, tidak hanya berdiam diri saja, atau mungkin guru itu bingung sampai memberikan sumber belajar apa. Yang kedua yaitu memberikan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Jadi anak itu bisa mandiri dalam mengerjakan tugas dari guru. Yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Jadi yang disebutkan tadi, manfaat belajar itu memberikan pembelajaran yang konkret dan langsung. Jadi anak itu mengerti secara langsung tema yang dilakukan dia sekarang. Yang keempat yaitu memungkinkan belajar secara seketika. Yang terakhir yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografi. Jadi kan tadi kan disebutkan guru itu tidak boleh memiliki satu sumber belajar saja, tapi guru itu harus kreatif dalam mengembangkan sumber belajar yang dia miliki. Jadi guru tidak hanya memiliki sumber belajar yang hanya satu, tetapi memiliki sumber belajar yang beragam agar meningkatkan proses pembelajaran pada anak. Yang terakhir yaitu peran sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Bagaimana sih peran sumber belajar itu? Tersedianya sumber belajar yang lengkap dan memadai akan sangat mendukung pencapaian perkembangan anak secara optimal. Jadi pembelajaran anak itu lebih optimal dengan adanya sumber belajar. Dan selanjutnya, sumber belajar karena ketersediaannya akan menumbuhkan semangat, motivasi, dan minat anak untuk belajar dan mengeksplorasi berbagai sumber informasi secara seleluasa dan sesuai minat anak-anak. Dalam hal ini, peran sumber belajar yaitu memberikan semangat, memberikan motivasi, dan minat belajar pada anak. Kemudian, penyajian sumber belajar yang nyata dan sederhana akan sangat membantu pengembangan kemampuan berpikir anak. Jadi, kemampuan berpikir anak itu akan berkembang dengan adanya sumber belajar yang beragam. Di sini saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis sumber belajar. Seperti yang telah diterangkan di dalam PPT, jenis-jenis sumber belajar dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah pesan. Pesan adalah suatu informasi yang disampaikan kepada orang lain. Pesan terbagi menjadi 2 macam,
Yang pertama adalah pesan formal dan yang kedua adalah pesan non-formal. Pesan formal adalah pesan yang disampaikan secara resmi seperti kurikulum, peraturan pemerintah, atau undang-undang. Dan yang kedua adalah pesan non-formal. Pesan non-formal adalah pesan yang ada di lingkungan masyarakat seperti legenda, cerita rakyat, dan juga ceramah yang disampaikan oleh tokoh masyarakat. Yang kedua adalah orang atau people. Sebenarnya di sini semuanya bisa menjadi sumber belajar. Namun secara umum orang dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang yang secara khusus telah didesain sebagai seorang pengajar. Contohnya guru, tutor, dan juga instruktur. Yang kedua adalah orang yang tidak secara langsung didesain sebagai seorang pengajar. Namun di sini kita bisa mengambil suatu pembelajaran dari mereka. Misalnya kita belajar mengenai mesin kepada seorang montir karena mereka telah menekuni bidang tersebut, sehingga mereka dapat menjelaskan lebih detail lagi mengenai apa yang mereka tekuni. Yang ketiga adalah bahan. Bahan adalah suatu format yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan seperti buku, program pembelajaran, video pembelajaran, dan juga PowerPoint misalnya. Yang selanjutnya adalah alat. Alat adalah perangkat keras yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya kita menggunakan komputer, LCD, layar untuk proyektornya sendiri, seperti itu. Yang selanjutnya, yang kelima adalah teknik. Teknik adalah cara atau metode yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan seperti metode ceramah, metode diskusi, atau biasanya kalau di dalam TK-TK menggunakan metode bermain. Yang keenam adalah latar atau setting. Latar atau setting ini adalah suatu tempat yang digunakan untuk belajar seperti kelas, perpustakaan, atau tempat-tempat lain yang bisa digunakan untuk belajar. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai macam-macam sumber belajar dalam buku Sumber Belajar dan Alat Permainan karya Anggiono Sudono. Dalam buku tersebut terdapat 5 macam sumber belajar. Yang pertama, tempat sumber belajar alamnya. Di sini anak-anak belajar di tempat yang sesungguhnya seperti kantor polisi, kantor pos, sawah, peternakan, atau mungkin di kebun binatang. Mereka bisa bertanya mengenai apa yang mereka ingin ketahui tentang tempat tersebut secara langsung. Mereka bisa berinteraksi secara langsung di tempat tersebut. Mereka belajar dan mendapatkan informasi secara langsung di sana. Biasanya digunakan dalam kegiatan karya wisata. Di sini karya wisatanya bisa dilakukan dengan orang tua. Yang kedua adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah jantung dari sekolah, karena di dalam perpustakaan kita dapat mendapatkan banyak sekali informasi yang dapat kita gunakan dalam belajar. Yang ketiga adalah narasumber. Narasumber adalah orang-orang yang ahli di bidang-bidang tertentu, seperti para ahli, peneliti, atau yang lainnya. Mereka bisa menjadi sumber belajar karena mereka memberikan informasi sesuai dengan apa yang mereka teliti dan sesuai dari pengalaman. Yang keempat adalah media cetak.
Media cetak adalah media-media yang berbentuk cetak seperti buku, tabloid, majalah, atau yang lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah alat peraga. Alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperagakan sesuatu agar kita dapat lebih mudah memahami suatu informasi. Contohnya seperti alat-alat peraga dalam organ tubuh, seperti itu. Jika di dalam TK biasanya seperti APE yang kita gunakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.